Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dialah yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Dan juga sholawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu, yaitu tentang taharah atau tentang bersuci. Nah, kita masuk ke dalil tata cara taharah. Nah, jadi taharah atau yang kita sebut ini ya spesifiknya adalah berwudu. Yang kita bahas sekarang adalah wudunya. Itu dibahas juga dalam Al-Qur'an. Terus cara tayamumnya, nah, ada dibahas juga dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, itu cara berwudu dalam Al-Quran. Terus jika kamu junub, maka mandilah, mandi wajib kalau junub. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau WC atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Ini kalau nggak ada air dan ada kendala lainnya yang menyebabkan bertayamum, maka disuruh bertayamum dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Nah, tata cara tayamum. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat bagimu agar kamu bersyukur. Intinya apa? Allah tidak ingin menyulitkan kita. Kenapa hidup kita sulit? Nah, sebenarnya yang membuat hidup kita sulit itu adalah diri kita sendiri, mempersulit hidup kita. Padahal Allah itu ingin memudahkan kita. Allah suka ingin memudahkan kita, tidak ingin persulit. Kadang kita sendiri yang ingin persulit diri kita sendiri. Baik, kita lanjut. Tata cara mandi wajib yang pertama itu adalah niat. Nah, niatnya kalau di buku ini adalah nawaitul ghusla lidrafil hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Sengajaku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya harus pakai niat. Yang bagus itu adalah niat dalam hati. Yang bagus lagi hati dan mulut. Nah, jangan mulut saja tapi hati tidak. Nah, ya. Yang kedua, hilangkan najis dari badan. Misalkan ada kotoran tai, cicak, lengket, nah, atau ada darah lengket, maka dibersihkan dulu. Atau benda yang menghalangi air ke tubuh, contohnya adalah seperti kena cat. Misalkan tangan kita kena cat, habis ngecat, tapi kita junub misalkan, kena cat. Atau perempuan setelah haid tapi dia ikut ngecat, nah, jadi tukang misalkan kan di rumah. Nah, maka harus dibersihkan dulu catnya sampai bersih, baru boleh mandi wajibnya. Karena cat termasuk masuk zat yang bisa menghalangi air untuk sampai ke badan kita. Nah, dan juga najis harus dihilangkan dulu. Sisa-sisa kencing dihilangkan dulu, sisa masih buang air besar dibersihkan dulu. Nah, yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah.
bagian yang luarnya, tapi yang di dalamnya nggak perlu. Misalkan dalam telinga, oh masih kering telinga dalam saya, nggak perlu. Cukup di yang telinga yang masih bisa dilihat oleh mata, yang udah gelap-gelap sana itu nggak perlu dimasukin air. Nah, atau dalam hidung. Nah, jadi yang kelihatan aja yang udah gelap-gelap itu, nah nggak perlu. Tapi sunnah untuk beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Karena di awalnya sunnah juga untuk berwudu. Nah, dalam berwudu kan ada istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Nah, itu adalah tata cara mandi wajib. Jadi harus ada niatnya dan juga hilangkan benda-benda yang bisa menghalangi ada air ke tubuh kita. Dan yang ketiga adalah air harus kena semua seluruh tubuh kita, termasuk di sela-selanya. Misalkan di belakang telinga, di belakang ada yang nggak kena, di sela-sela. Makanya kuku kalau panjang itu juga hati-hati, takutnya nggak kena air. So umur hidup misalkan tidak sah-sah sholatnya gara-gara mandi wajibnya nggak bener, nah maka kan rugi. Nah, baik kita lanjut. Nah ini ada sunnahnya dulu. Sunnah dalam bermandi wajib. Yang pertama membaca basmalah dan berwudu. Nah, jadi baca bismillah dulu dan berwudu sebelum mulai mandi. Yang kedua menggosokkan badan dengan sabun atau pakai sampo, kayak sikat gigi juga. Dan yang ketiga mendahulukan tubuh yang kanan baru yang kiri dulu. Jadi mandi kanan dulu baru yang kiri, kanan kiri, kanan kiri. Jangan kiri dulu. Nah, jangan gitu. Usahakan dulukan kanan. Lagi mandi wajib maupun wudhu juga. Misalkan nyuci mata juga, mata yang kanan dulu. Nah, tapi kalau bisa bareng ya bareng. Kalau bisa yang kanan ya kanan dulu. Nah, selanjutnya wudu. Nah, syarat wudu yang pertama menggunakan air suci menyucikan, air mutlak. Jadi bukan air yang najis, bukan air yang bercampur dengan kotoran, enggak, tapi harus air suci menyucikan. Enggak boleh pakai wudu pakai air kelapa, enggak boleh wudu dengan air kopi, enggak boleh dengan susu. Jadi enggak boleh. Yang boleh itu adalah air suci menyucikan, yaitu misalkan air keran boleh, air sumur, air sungai, air es, air mata air, air embun, gitu yang diperbolehkan. Untuk melakukan wudhu, keringat misalkan, keringat saya banyak, nggak boleh juga, karena harus air suci menyucikan. Yang kedua, semua anggota wudhu wajib terbasuh. Anggota wudhu, nanti kita bahas sekilas. Anggota wudhu adalah wajah, tangan, kepala, dan kaki. Selanjutnya, yang keempat, mengetahui rukun dan ketentuan wudhu. Jadi harus tahu yang mana yang rukunnya, yang mana yang sunnahnya. Jangan kebalik. Telinga itu katanya wajib harus kena air, padahal itu adalah telinga sunnah. Nah, misalkan kaki wajib sampai lutut, padahal kan sunnah. Nah, jadi harus tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Seperti memasukkan air ke hidung itu adalah sunnah. Nah, jadi nggak wajib. Jadi harus tahu juga. Rukun wudhu. Nah ini, yang pertama adalah niat. Niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Nah, yang banyak ustadznya dulu, pembelajaran dulu ada yang keliru, itu dia ketika mandi wajib itu asgori juga. Nah, padahal ada perbedaan antara wudhu dan mandi wajib. Kalau wudhu itu kan hadasil asgori, tapi kalau mandi wajib hadasil akbari. Nawaitul ghusla rafil hadasil akbari. Kalau mandi wajib akbari, besar. Kalau wudhu baru hadasil asgori. Nah, hadas kecil, karena wudhu menghilangkan hadas kecil. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Yang pertama nih, yang rukun, yang wajib ini, yang pertama adalah membasuh wajah. Membasuh wajah.
Wajibnya adalah 1 kali, sunnahnya 3 kali. Nah, tapi yang wajib itu adalah 1 kali. Misalkan air sedikit, jadi boleh kita pakai 1 kali, 1 kali aja, dah boleh. Kalau 3 kali itu sunnah, besar pahalanya. Tapi kalau air sedikit, pakai yang wajibnya. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Membasuh tangan sampai siku. Nah, ini siku. Tapi boleh dilebihkan, sunnah dilebihkan. Yang nggak boleh itu adalah kurang dari siku. Nah, itu nggak sah wudunya kalau kurang dari siku. Jadi basuh tangan sampai siku. Nah, kanan dulu baru kiri. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang dimaksud sebagian kepala itu adalah segini. Tapi sunnahnya itu sampai belakang. Sunnah sampai belakang. Kalau yang wajibnya itu cuman sedikit. Boleh gini. Tapi pahalanya nggak dapat pahala sunnah. Kalau pengen dapat pahala sunnah itu sampai belakang. Nah, yang wajibnya cuma sedikit. Boleh di atas, boleh di pinggir. Yang penting bagian yang ditumbuhi oleh rambut. Nah, yang ditumbuhi oleh rambut secara wajar. Kan ada yang nggak wajar, misal yang longor itu kan nggak wajar. Nah, tapi yang wajarnya itu seperti kita misalkan. Nah, yang ditumbuhi rambut itu adalah anggota wudhu yang diusap sebagian kepala itu. Nah, yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi dari ujung kaki sampai ke mata kakinya itu yang wajibnya, sunnahnya dilebihkan. Kalau kurang dari mata kaki itu nggak sah. Jadi harus hati-hati. Yang keenam itu adalah tertib, artinya berurut-urutan, jangan sampai kaki dulu baru kepala baru tangan. Harus berurutan dari niat, dari wajah, tangan, mengusap kepala sampai membasuh kaki. Jadi yang wajibnya itu pertama niat, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari pada lillahi ta'ala. Yang kedua membasuh wajah 1 kali. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku, basuh lagi. Yang keempat mengusap bagian kepala, nah di atas jangan pakai peci. Terus yang keempat membasuh kaki 1 kali sampai mata kaki. Yang keenam adalah berurutan, itu yang wajibnya satu dan anggotanya niat, wajah, tangan, mengusap kepala, kaki. Nah, selanjutnya, ini sunnah wudhu. Yang pertama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari pada lillahi ta'ala. Dalam niat juga, aku niat wudhu karena Allah Ta'ala, aku niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Boleh. Yang kedua menggosok gigi, sunnah gosok gigi dulu, atau bersiwak, siwak. Yang ketiga mencuci telapak tangan sampai pergelangan, cuci dulu. Takutnya apa? Ada kotor kan, misalkan kita garu-garu bekas main tanah. Jadi ketika habis main tanah, misalkan main pasir-pasiran, wudhu gua keran langsung buka, kan kotor. Jadi cuci dulu yang benar. Dah baru kita ke wajah biar bersih. Itu sunnahnya. Yang keempat berkumur-kumur. Kumur-kumurnya santai saja, nggak usah terlalu nggak usah seperti itu juga. Takut misalkan apalagi ada orang lain, itu kurang bagus. Berkumur kena orang lagi, jadi harus pelan-pelan saja. Nah, apalagi kalau lagi puasa, semangat kumur-kumurnya jangan juga. Waktu nggak puasa nggak kumur, waktu puasa dia kumur-kumur, semangat pula jangan. Yang kelima, menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya, istinsyak dan istinsyar. Nah, jadi menghisap air ke hidung. Jadi bukan gini. Ini yang salah nih. Ini ada orang seperti ini. Ini keliru, jangan ditiru. Ada orang yang gini dong. Itu jangan ditiru. Yang benar itu adalah diambil airnya, dimasukin ke hidung, ditahan di sini, jangan sampai jadi kayak orang tenggelam di air kalian. Jadi setelah itu dikeluarkan sampai 3 kali. Itu sunnah. Apalagi bagus ketika kalian melakukannya ketika subuh, karena itu bisa membuang setan-setan yang
bertengger di dalam hidung. Intinya untuk menghilangkan kantuk lah. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya menyapu kedua telinga. Nah, sunnah telinga. Telinga sunnah. Yang keempat, menyela-nyela jenggot yang tebal. Misalkan jenggotnya tebal, kalau tipis nggak perlu. Nah, kalau yang tebal itu harus digaru-garu karena airnya biar masuk ke dalam. Kalau yang tipis kan gini aja udah masuk ke dalam, tapi kalau yang tebal itu harus digaru-garu. Nah, itu sunnahnya. Terus menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, jadi disela. Nah, ini kan sela-selanya harus kena. Kalau nggak kena, nggak sah nanti wudunya. Makanya harus dikenakan air di sela-selanya. Dan membasuh dan mengusap sebanyak 3 kali. Jadi di 3 kali kan, wajah 3 kali, kumur tadi 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, telinga 3 kali, kaki 3 kali. 4 kali boleh nggak? Jangan, itu karena mubazir air. Jangan mubazir air kan. Nah, makanya jangan seperti itu. 3 kali sunnahnya, jangan 4-5 kali. Kecuali belum lengkap. Sekarang ada yang nggak kena, waduh. Nah, jadi ya udah dilebihkan. Selanjutnya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi kanan dulu baru kiri, jangan terbalik-balik. Apalagi nggak bisa membedakan yang kanan dan kiri. Jangan, udah SMP. Yang kanan ini, yang kiri ini. Nah, yang ke-11 berlanjut tidak berjeda karena perbuatan lain. Jadi berlanjut, misalkan kalian wudhu, tangan, tiba-tiba ada SMS, buka HP, balas-balas, lanjut lagi. Nah, itu jangan seperti itu. Karena harus berurut berlanjut terus. Nggak ada yang pekerjaan yang menjeda-jeda. Nah. Selanjutnya yang ke-12 melebihkan batas wajib tubuh yang dibasuh, dilebihin. Tangan kan sampai siku, jadi kita lebihin lah sampai sini atau sampai sini. Jangan juga sampai ketek-ketek, enggak usah juga. Terus kaki sampai mata kaki boleh lebihkan sampai bawah lutut ya boleh. Selanjutnya berdoa setelah wudu. Berdoa setelah wudu. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pakai sholawat juga. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Jadi pakai wudu. Pakai syahadat. Selanjutnya salat sunnah wudu. Jadi harus sunnahnya adalah salat sunnah wudu. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Di sini kayaknya ada keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Jadi keluar sesuatu dari tempat kita kencing dan keluar sesuatu dari tempat kita buang air besar. Keluar sesuatu dari situ, maka batal wudhu kita. Yang kedua melahirkan. Ini melahirkan ya. Yang selanjutnya adalah pingsan. Misalkan kita setelah wudhu pingsan, batal. Atau mendadak gila, misalkan inyun keluar, maka batal wudhunya. Atau tertidur, batal juga. Nah, mabuk, bukan mabuk dari mobil, tapi mabuk yang minuman keras. Nah, itu membatalkan. Makan gimana? Makan nggak membatalkan wudhu. Tapi sunnahnya adalah berkumur-kumur. Kenapa disuruh berkumur-kumur setelah makan? Karena ditakutkan ada sisa makanan, terus kita sholat, termakanlah dengan sengaja, maka sholatnya batal. Makanya disuruh kumur-kumur. Tapi enggak membatalkan wudunya. Nah, makanya hati-hati ketika kalian sholat Jumat, mendengarkan khutbah, tertidur, maka batallah wudunya. Wudu lagi kalian. Tapi ingat, ada kategori tertidur yang diperbolehkan. Contoh, tertidur dalam keadaan duduk yang masih tidak bergeser pantatnya dan pantatnya tidak terangkat. Jadi kita duduk tertidur gini, nah itu masih boleh. Bisa ketidur orang yang sudah ahli, yang pro sudah kan gitu aja dia tidur. Tapi yang biasa kan gitu. Sampai terangkat-angkat, itu bisa batal. Yang tidur yang nyenyak, apalagi
Saya tidak terangkat katanya, dan tidak bergeser tapi bersender. Sama saja, kalau bersender nggak boleh, batal wudunya kalau sampai tertidur. Yang boleh itu duduk yang nggak bersender, rapi, pantatnya tidak bergeser dan tidak terangkat. Nah itu maka nggak batal walaupun tertidur dia. Selanjutnya, nah ini tata caranya dulu. Udah kan tadi tata caranya? Ya, udah itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan juga kita berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.